Komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, atau pesan antara dua pihak atau lebih melalui berbagai media, baik verbal maupun nonverbal, dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama. Adapun pola komunikasi, yang pertama yaitu linear. Pola komunikasi ini merupakan pola komunikasi satu arah di mana pengirim mengirimkan pesan kepada penerima tanpa ada umpan balik. Yang kedua, interaksional. Pola komunikasi dua arah di mana pengirim dan penerima saling bertukar pesan dan memberikan umpan balik. Yang ketiga, transaksional. Transaksional merupakan pola komunikasi dua arah yang terjadi secara simultan, di mana kedua pihak berperan sebagai pengirim dan penerima pesan secara bersamaan. Yang keempat, hierarki. Hierarki merupakan pola komunikasi terjadi dalam struktur organisasi atau kelompok dengan tingkat wewenang yang berbeda. Baik, contoh kasus dari masing-masing pola komunikasi. Pertama ada linear. Sebuah perusahaan mengiklankan produk di televisi. Pelanggan hanya menerima informasi tanpa bisa langsung memberikan umpan balik. Yang kedua ada interaksional. Seorang pelanggan bertanya kepada customer service tentang ketersediaan produk dan mendapatkan jawaban langsung. Yang ketiga ada transaksional. Dalam rapat tim proyek, setiap anggota saling bertukar ide dan mempengaruhi satu sama lain dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada hierarki. CEO perusahaan memberikan instruksi kepada manajer, lalu diteruskan ke supervisor hingga ke karyawan di lapangan. Itulah contoh kasus dari masing-masing pola komunikasi. Inilah contoh penerapan dalam bisnis dan kehidupan. Pertama ada linear dalam bisnis. Kampanye pemasaran melalui media sosial yang hanya menyampaikan informasi tanpa dialog langsung. Dan dalam kehidupan, guru menjelaskan materi di kelas tanpa ada interaksi langsung dari siswa. Yang kedua ada interaksional dalam bisnis, yaitu proses negosiasi antara pelanggan dan penjual mengenai harga dan fitur produk. Serta dalam kehidupan, percakapan antara dua sahabat yang saling berbagi cerita. Yang ketiga ada transaksional dalam bisnis, yaitu brainstorming tim dalam mengembangkan produk baru di mana semua anggota saling mempengaruhi, yaitu dalam kehidupannya percakapan dalam keluarga saat memutuskan tujuan liburan. Yang keempat ada hierarki dalam bisnis, struktur komunikasi di perusahaan multinasional di mana keputusan dan manajemen puncak diteruskan ke level bawah. Serta dalam kehidupannya tata komunikasi di instansi masyarakat mengikuti jenjang birokrasi. Baik, itulah contoh penerapan dalam bisnis dan kehidupan. Untuk jenis komunikasi sendiri ada 6. Yang pertama verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Contoh kasusnya, seorang dosen mengajar di kelas dengan berbicara kepada mahasiswa. Yang kedua, nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau nada suara tanpa menggunakan kata-kata. Contohnya, seseorang menganggukkan kepala sebagai tanda setuju tanpa berbicara. Dan yang ketiga, interpersonal, yaitu komunikasi yang terjadi antara dua individu untuk membangun hubungan atau menyampaikan informasi. Contohnya, seorang karyawan berbicara dengan manajernya untuk meminta izin cuti. Yang keempat, kelompok, yaitu komunikasi yang terjadi dalam kelompok kecil seperti tim kerja atau komunitas. Contohnya, sebuah tim proyek melakukan brainstorming untuk mencari solusi masalah perusahaan. Yang kelima, organisasi, yaitu komunikasi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang dengan struktur tertentu. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan mengadakan rapat tahunan untuk menyampaikan visi dan misi kepada seluruh karyawan. Dan yang terakhir, massa, yaitu komunikasi yang menyampaikan pesan kepada khalayak luas melalui media massa seperti televisi, radio, atau media sosial. Contohnya, seorang presiden menyampaikan pidato nasional yang ditayangkan di televisi dan disiarkan ke seluruh negeri. Shopee 11 Big Sale, ada Big Sale di Shopee 11 Shopee 11 Big Sale, ada Big Sale di Shopee 11.
Shopee 11.11. Ada big sale di Shopee. Shopee 11.11. Ada big sale di Shopee. Shopee 11.11. Ada big sale di Shopee. Shopee 11 Big Sale. Iklan ini dibuat untuk mempromosikan Shopee 11.11 Big Sale dan menampilkan Tukul Arwana sebagai bintang utama. Beberapa elemen utama dalam iklan ini meliputi 1. Jingle Shopee yang khas dengan melodi ceria dan repetitif. 2. Tukul Arwana sebagai daya tarik utama dengan ekspresi wajah khas dan gaya bicara humorisnya. 3. Tampilan diskon besar dan promo menarik untuk menarik minat calon pelanggan. 4. Visual mencolok dengan dominasi warna oranye atau warna brand Shopee, serta efek animasi dinamis. Iklan ini menerapkan beberapa pola komunikasi dengan pola komunikasi linear sebagai bentuk utama. Pola komunikasi yang pertama linear atau satu arah. Shopee sebagai pengirim pesan menyampaikan promosi kepada audiens tanpa umpan balik langsung. Pesan ini melalui iklan TV dan media digital. Dan yang kedua, interaksional atau dua arah. Di media sosial dan YouTube, audiens bisa memberi komentar, like, atau membagikan video. Shopee dapat merespon komentar ini menjadikannya interaksi dua arah. Dan yang ketiga, transaksional atau simultan. Ketika pengguna melihat iklan, mereka bisa langsung membuka aplikasi Shopee untuk berbelanja, menciptakan interaksi real time antara iklan dan pengguna. Iklan ini memiliki beberapa jenis komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, verbal. Penggunaan suara Tukul Arwana, slogan Shopee, serta teks promosi dalam iklan. Dan yang kedua, non-verbal. Ekspresi wajah Tukul yang humoris, gerakan tubuh yang energik, warna orange yang mencolok, dan animasi menarik. Dan yang ketiga, massa. Disiarkan melalui televisi, YouTube, dan media sosial untuk menjangkau audiens luas. Dan yang keempat, kelompok. Sebelum ditayangkan, tim kreatif Shopee berdiskusi dan merancang konsep iklan ini. Dan yang terakhir, organisasi. Shopee sebagai perusahaan melakukan komunikasi internal untuk menyusun kampanye ini.